Saudara, kita berjumpa kembali dan izinkan pada kesempatan ini saya men-sharingkan satu topik dari 7 topik yang sedang saya tulis menjadi sebuah naskah. 7 karakter, 7 hal yang harus dikuasai oleh seorang pelajar atau mahasiswa agar dia menjadi sukses. Dan topik yang akan saya sharingkan kali ini adalah pentingnya bertanggung jawab. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, baik jika saudara melike video ini, Anda bisa menulis di kolom komentar pengalaman Anda, persepsi Anda mengenai tanggung jawab. Dan dari sharing Anda, saya bisa belajar untuk menyempurnakan tulisan saya ini. Saudara, Jack Canfield di dalam bukunya The Success Principles dia mengatakan demikian. Jika Anda ingin berhasil sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, atau sebagai karyawan, Anda harus bertanggung jawab 100% terhadap apa yang Anda alami. Itu adalah kunci daripada sukses. Di dalam buku yang akan saya tulis itu, saya membahas mengapa tanggung jawab itu amat sangat penting, saudara. Pertama, Anda adalah tuan atas diri Anda. Kita ini adalah tuan atas dari diri kita. Adam Ho mengatakan di dalam sebuah bukunya yang dia tulis, yaitu Your Mind, Your Destiny. Pikiranmu adalah takdirmu. Di situ dia mengatakan bahwa untuk sukses itu kita sudah mempunyai segala sumber daya yang kita butuhkan. Jadi semua sumber daya yang kita butuhkan untuk sukses kita sudah mempunyai, yaitu tubuh dan rasio. Alasan yang kedua, saudara, mengapa ini menjadi penting? Karena dengan tanggung jawab ini, dengan karakter tanggung jawab ini, kita menjadi orang yang tidak mudah berdalih. Kita menjadi orang yang tidak gampang mencari alasan. Di luaran sana banyak sekali orang mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang penting. Misalnya, seorang pelajar mau berangkat ke sekolah. Dia sedang malas dan kebetulan gerimis, dia akan menjadikan gerimis sebagai alasan tidak datang ke sekolah. Seorang mahasiswa sedang malas mengikuti kuliah. Kebetulan sinyalnya turun naik. Dia menjadikan alasan itu untuk tidak ikut kuliah, lalu mengatakan kepada dosen, "Pak, di rumah saya sedang ada masalah dengan jaringan." Orang yang bertanggung jawab tidak mencari alasan. Dan yang ketiga, orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang tidak menyalahkan orang lain atas kondisi yang dia alami, atas kondisi terpuruk yang dia alami. Contohnya, seorang pelajar, dia lagi ulangan matematika, dia tidak bisa mengerjakan lalu mendapat nilai jelek. Ditanya, "Kok nilai kamu jelek?" Dia akan mengatakan, "Guru menjelaskannya buruk." Dan yang keempat, saudara, mengapa ini penting? Orang yang bertanggung jawab itu orang yang fokus kepada dirinya. Dia tidak fokus kepada di luar dirinya. Dia akan mencari potensi dalam dirinya dan dia akan memperbaiki hal-hal yang kurang baik dalam dirinya. Ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam buku The Success Principle itu demikian. Ada seorang laki-laki sedang berjalan-jalan pada malam hari. Laki-laki itu melihat ada seorang laki-laki lain sedang membungkuk berlutut mencari sesuatu di bawah lampu jalanan. Lalu laki-laki yang sedang jalan-jalan itu menghampiri laki-laki yang sedang berlutut mencari sesuatu itu dan bertanya, "Hai Bapak, apa yang sedang kau lakukan?" Lalu Bapak itu berkata, "Saya kehilangan kunci." Dia mengatakan begitu.
Lalu laki-laki itu menawarkan diri untuk membantu mencari kunci itu. Dan terus selama beberapa saat, beberapa waktu dia membantu mencari tetapi tidak menemukan apa-apa. Lalu laki-laki ini bertanya kepada bapak itu, "Bapak, kita sudah berusaha mencari kunci itu sekian lama dan kita tidak menemukan. Yakinkah Anda bahwa kunci Anda hilang di sini?" Apa jawaban laki-laki itu, saudara? Laki-laki itu menjawab demikian, "Kunci saya hilang di rumah, tetapi di bawah lampu jalan ini lebih terang." Nah, kita seringkali mencari alasan-alasan di luar diri kita. Kita seringkali mencari sesuatu yang ada di luar diri kita dan kita tidak mengembangkan diri, kita tidak introspeksi diri. Orang bertanggung jawab akan introspeksi dirinya, memperbaiki dirinya, dan dia tidak fokus kepada orang lain. Bagaimana tanggung jawab ini bisa dikembangkan? Ini saya jelaskan panjang lebar secara operasional, bisa diterapkan di dalam buku yang akan saya tulis ini. Di sini saya akan mengatakan satu hal cara yang bisa dilakukan, yaitu cara yang ditawarkan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoa, yaitu dengan cara apa? Hiduplah sesuai dengan rasio. Hidup yang sesuai dengan rasio itu adalah hidup yang sesuai atau menerapkan prinsip dikotomi. Dia menyebut sebagai dikotomi prinsip, yaitu prinsip yang mengatakan demikian. Ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Orang bertanggung jawab akan mengendalikan hal-hal yang memang di bawah kendali dia, dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak di bawah kendali dia. Pertanyaannya adalah, apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak di bawah kendali kita? Yang tidak di bawah kendali kita, contohnya persepsi, opini orang lain, itu tidak di bawah kendali kita. 2, misalkan apa? Cuaca itu tidak di bawah kendali kita. 3, keadaan kita sejak lahir itu tidak di bawah kendali kita. Dia menambahkan masih ada kesehatan, kekayaan, reputasi, itu tidak ada di bawah kendali kita. Sementara orang yang bertanggung jawab pasti akan mengendalikan hal-hal yang di bawah kendali dia. Contohnya, cara berpikir dia, cara merasa dia, persepsi dia, tindakan dia, itu di bawah kendalinya. Maka dia akan mengendalikan cara merasa dia, cara berpikir dia, tindakan-tindakan dia. Sukses untuk Anda.